Baik, perkenalkan nama saya Ferdiana Vika, kelas A1, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti. Video kali ini saya akan menjawab soal ujian analisis lingkungan bisnis yang telah diberikan oleh dosen Pak Adi Mursalin. Soal pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis? Mengapa? Jawaban, ya, karena sudah kewajiban saya sebagai mahasiswa untuk hadir pada setiap jam mata kuliah. Soal kedua, berapa kali saudara hadir pada mata kuliah analisis lingkungan bisnis secara daring? Jawaban, kurang lebih 13 kali. Soal 3, apa yang saudara lakukan selama saudara belajar analisis lingkungan bisnis secara daring? Manfaat apa yang Anda peroleh mempelajari analisis lingkungan bisnis secara daring? Jawaban, yang saya lakukan yaitu mengikuti setiap mata kuliah dengan baik dan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh dosen. Manfaat yang diperoleh yaitu menambah pengetahuan dalam mempelajari lingkungan bisnis pada ilmu manajemen. Yang keempat, apa tugas terstruktur yang telah diberikan dosen selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawaban, yang pertama meringkas bab 1 buku analisis lingkungan bisnis dan menjawab pertanyaan di akhir bab 1. Meringkas isi video-video yang terdapat di bab 1 dalam dengan video record. Presentasi bab 2 buku analisis lingkungan bisnis dan video record. Dan pertanyaan di akhir bab 2. Meringkas materi non-market strategi dan di video record. Meringkas bab 4 buku ALB dan di video record. Membuat presentasi bab 5 buku analisis lingkungan bisnis dan di video record. Membuat presentasi bab 7 dan di video record. Yang kelima, jelaskan buku yang digunakan dalam kuliah analisis lingkungan bisnis. Siapa penulis buku tersebut? Penulis buku tersebut Bapak Adi Mursalin, STMM. Pada tahun berapa buku tersebut ditulis? Pada tahun 2020. Berapa halaman buku tersebut? Halaman buku tersebut berjumlah 721 halaman. Berapa jumlah bab yang terdapat pada buku tersebut? Ada 15 bab. Coba sebutkan dan jelaskan secara singkat isi dari bab-bab tersebut. Yang pertama, bab pertama, analisis lingkungan bisnis. Bisnis tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan dalam lingkungan dinamis yang memiliki pengaruh langsung pada cara mereka beroperasi dan apakah mereka akan mencapai tujuan yang mereka. Bab kedua, lingkungan pasar dan bukan pasar. Lingkungan berbisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Bab ketiga, media berita dan isu bukan pasar. Media berita diidentifikasikan sebagai salah satu institusi yang arena non-pasarnya ditangani media, membutuhkan informasi untuk ceritanya, dan dalam banyak masalah bisnis adalah sumber informasi terbaik dan paling murah. Perusahaan dengan demikian memiliki kesempatan untuk mengembangkan hubungan dengan jurnalis dan meliputi masalah bisnis secara teratur. Bab keempat, politik privat dan tekanan sosial. Strategi politik privat para aktivis seringkali diintegrasikan dengan strategi politik publik. Strategi publik swasta dapat terdiri dari pemilihan target, tindakan untuk menarik media, dan upaya untuk mengembangkan dukungan publik. Bab kelima, manajemen krisis. Krisis adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti telah terjadi atau akan segera terjadi. Krisis biasanya tidak terduga dan dapat meningkat dengan cepat. Bab keenam, mengetahui lingkungan bisnis. Penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Inti dari strategi kompetitif berbasis non-pasar ini adalah berbagai langkah yang dirancang perusahaan lokal untuk bekerja sama dengan pemerintah. Bab ketujuh,
Strategi non-pasar untuk arena pemerintahan. Formulasi strategi lingkungan non-pasar berbeda dengan beberapa hal dan dari rekannya di lingkungan pasar. Pertama, masalah non-pasar menarik lebih banyak partisipan daripada mereka yang terlibat dalam pasar. Kedua, komponen penting dari strategi non-pasar diterapkan dalam pandangan publik yang membutuhkan kepekaan terhadap keprihatinan dari kelompok peserta yang lebih luas. Ketiga, logika aksi non-pasar kolektif dan individual berbeda dengan logika aksi pasar. Keempat, dalam lingkungan non-pasar, masalah tidak diselesaikan dengan kesepakatan sukarela, seperti di pasar, tetapi dalam banyak kasus oleh lembaga pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan dan menegakkan aturan main. Bab ke-8, menerapkan strategi non-pasar di arena pemerintahan. Melobi adalah strategi dalam arti mendukung posisi seseorang atau melawan informasi yang diberikan oleh pihak lain. Bab ke-9, antitrust, ekonomi, hukum, dan politik atau kebijakan antitrust adalah campuran dari kebijakan sosial, ekonomi, hukum, dan praktik administrasi. Bab ke-10, regulasi, hukum, ekonomi, dan politik. Regulasi adalah intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi dengan menggunakan pemerintah, kendali, dan insentif. Bab ke-11, pasar keuangan dan peraturannya. Pengertian efisiensi yang banyak digunakan oleh para ekonomi adalah pengertian Pareto yang optimal, yang dikembangkan oleh ilmuwan politik, sosiolog, ahli statistik, dan ekonomi Italia. Bab ke-12, pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan. Perlindungan dan keberlanjutan lingkungan adalah tujuan yang diterima secara luas, meskipun masih ada kesepakatan tentang seberapa mahal biaya untuk mencapai tujuan ini. Sasaran perlindungan lingkungan berkaitan dengan ekosistem, perubahan iklim, polusi, habitat, dan lainnya. Dan keberlanjutan berkaitan dengan energi, hutan, dan lingkungan secara umum. Bab 13, analisis PESTEL. Analisis PESTEL, sebelumnya dikenal sebagai analisis PES, adalah kerangka kerja atau alat yang digunakan untuk menganalisis dan memantau faktor lingkungan makro yang mungkin berdampak besar pada kinerja organisasi. Bab ke-14, dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis. Selama wabah COVID-19, banyak perusahaan menjaga pelanggan mereka dan menawarkan layanan tambahan. Dari layanan streaming yang menyediakan film gratis, hingga bank yang menghapus atau menunda biaya dari biaya restoran yang menawarkan takeaways. Soal 6. Bagaimana kuliah daring, analisis lingkungan bisnis memberi kesan kepada Anda? Karena dengan mengikuti kuliah daring, analisis lingkungan bisnis, saya dapat menambah pengetahuan dan pengalaman belajar dengan menggunakan video record. Platform media apa saja yang digunakan oleh dosen dalam memberikan kuliah analisis lingkungan bisnis? Jawaban, biasanya dosen menggunakan media Classroom, Google Meet atau Zoom Meeting, dan grup WA. Bagian B. Soal pertama, jelaskan pengertian manajemen krisis dan sifat dan penyebab terjadinya krisis. Jawaban, krisis adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti telah terjadi atau akan segera terjadi. Krisis biasanya tidak terduga, dapat meningkat dengan cepat, dan dapat merusak kinerja operasi perusahaan, reputasinya, dan kredibilitas manajemen. Krisis seringkali membutuhkan tindakan di bawah tekanan waktu, sehingga manajemen harus bertindak dengan rasa urgensi. Krisis dapat menarik perhatian media dan aktor politik swasta. Selain itu, publik mungkin bersimpati dengan mereka yang dirugikan, terutama jika mereka tidak menaruh curiga atau tidak berkelas. Banyak krisis berkembang dengan cepat, seperti dalam kasus keracunan Tylenol, tetapi beberapa krisis membutuhkan waktu yang lama. Soal kedua, sebutkan dan jelaskan komponen dari program manajemen krisis.
Jawaban, manajemen krisis memiliki 5 komponen, yaitu penghindaran, kesiapan, analisis, akar penyebab, respon, dan resolusi. Penghindaran. Komponen terpenting dari program manajemen krisis adalah penghindaran, dan komponen penting berikutnya adalah kesiapsiagaan. Kedua, kesiapan. Bagian penting dari kesiapan adalah pengorganisasian. Perusahaan yang rentan terhadap krisis membutuhkan tim manajemen krisis yang dapat dimobilisasi dengan cepat dan secara substansial dan mengantisipasi penyebab krisis. Ketiga, analisis akar penyebab. Langkah pertama dalam mengembangkan tanggapan yang efektif dalam menganalisis krisis. Ini jelas bagi banyak perusahaan. Yang keempat, tanggapan. Respon mencangkup tindakan untuk menyelesaikan krisis, menangani akhir penyebabnya, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan publik dan pemerintah. Yang kelima, resolusi. Krisis Telenol diselesaikan ketika tidak ada lagi kematian yang terjadi dan otoritas penegak hukum menyimpulkan bahwa perusakan itu adalah pekerja seseorang yang telah membuka bungkusan, mengeluarkan dan membuka botol, menyuntikkan cyanida, memasukkan kembali botol tersebut ke dalam pembungkusan dan menyegelnya kembali. Yang ketiga, bab 7 dalam buku analisis lingkungan bisnis adalah berkenaan dengan mengenai lingkungan bisnis. Penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Jelaskan bagaimana menggunakan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Sebutkan contoh perusahaan yang menggunakan strategi berbasis non-pasar dalam melakukan bisnisnya. Jawaban, strategi non-pasar adalah strategi yang digunakan perusahaan dalam persaingan yang bukan strategi pasar. Banyak perusahaan terlibat dalam strategi non-pasar sehingga mereka dapat mengalahkan pesaing mereka di pasar atau untuk mengamankan monopoli pasar. Beberapa strategi non-pasar yang umum digunakan perusahaan adalah media dan penggunaan politik untuk melobi pengaruh pasar. Lobi politik adalah strategi di mana perusahaan menggunakan kelompok lobi yang berorientasi politik untuk mendapatkan akses kepada pengambil keputusan terutama dari pemerintah. Kelompok lobi melobi perusahaan dengan mendatangi media atau stasiun TV dan radio untuk melobi perusahaan. Dengan demikian, kelompok lobi menggunakan politisi dan media untuk mendorong kebijakan organisasi dengan mengakses pembuat keputusan dan juga menggunakan media untuk menggalang dukungan bagi praktik bisnis organisasi. Contoh dari perusahaan semacam itu yang menggunakan lobi politik dan media untuk mendapatkan dukungan dan masuk pasar ditemukan di AS atau Amerika Serikat. Mereka termasuk perusahaan seperti AIG, Exelon, dan DynCorp. Di antaranya banyak lainnya. Soal nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi non-pasar umum dan sebutkan dan jelaskan 3 strategi non-pasar generik atau umum tersebut. Strategi non-pasar umum. 3 strategi non-pasar generik adalah representasi, pembangunan mayoritas, dan penyediaan informasi. Strategi-strategi ini tidak eksklusif satu sama lain, tetapi dapat digunakan bersama jika ada sinergi. Strategi representasi didasarkan pada konsekuensi sistem alternatif bagi konstituen pemegang jabatan pemerintah. Strategi pembangunan mayoritas berfokus pada pengembangan suara yang dibutuhkan di badan legislatif untuk memberlakukan atau membatalkan RUU. Strategi pembangunannya mayoritas dapat dibangun di atas strategi representasi, seperti ketika rantai sewa dimobilisasi di distrik yang memiliki legislator penting. Strategi informasional berfokus pada penyediaan informasi kepada pejabat pemerintah.
Strategi informasional dapat digabungkan dengan representasi dan strategi pembangunan mayoritas. Seperti ketika sebuah perusahaan melobi untuk memberikan informasi di dalam hubungan dengan strategi akar rumput yang melibatkan mobilitas rantai sewa. Untuk soal kelima, pilih salah satu bab dari 15 bab yang ada di buku analisis lingkungan bisnis dan jelaskan isi dari bab yang Anda pilih tersebut dan berikan contoh dalam penjelasan Anda. Jawaban, saya mengambil dari bab 5, manajemen krisis. Krisis terjadi bahkan pada perusahaan yang mengambil tindakan untuk menghindarinya. Tindakan alam dan peristiwa acak terjadi kebanyakan krisis yang melibatkan bisnis. Bagaimanapun memiliki tingkat keterlibatan manusia dan setidaknya kemungkinan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas krisis yang terjadi. Keterlibatan manusia dapat berada di pihak perusahaan seperti dalam kasus tumpahan minyak Exxon Valdez, penjahat di luar perusahaan seperti dalam kasus Tylenol yang dicampur dengan sianida, atau orang yang tidak bersalah dalam kasus pasien yang mengalami efek samping dari resep obat. Soal ke-6, bagaimana peran pemerintah dalam dunia bisnis? Apakah pemerintah termasuk dalam lingkungan pasar atau lingkungan bukan pasar? Jelaskan jawaban Anda. Peran pemerintah dalam bisnis internasional menurut Porter yaitu: yang pertama, spesialisasi faktor. Yang kedua, menetapkan regulasi. Yang ketiga, memperkuat standarisasi kualitas produk, keamanan, dan lingkungan. Yang keempat, mendukung adanya investasi yang berkelanjutan. Yang kelima, mendukung iklim usaha yang kompetitif. Perusahaan merupakan lingkungan non pasar. Bagian C, soalnya berkenaan dengan video-video dengan analisis lingkungan bisnis. Setelah mahasiswa menonton video tersebut, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa, teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut, dan manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video analisis lingkungan bisnis yang mahasiswa tonton. Untuk video yang pertama, judul video lingkungan yang mempengaruhi bisnis part 2. Makna judul, efek lingkungan pasar dan bukan pasar yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Teori, lingkungan pasar dan bukan pasar, faktor pemercepat pertumbuhan ekonomi, unsur yang berpengaruh dalam kegiatan usaha, pola efek lingkungan kepada perusahaan. Manfaat dan wawasan yaitu dapat mengetahui kestabilan ekonomi dan politik pada lingkungan pasar dan bukan pasar, dan bagaimana pola efek lingkungan bagi perusahaan. Untuk video kedua, judul dampak COVID-19 bagi ekonomi RI minus 5,32%. Makna judul, banyak hal yang mempengaruhi ekonomi khususnya di masa pandemi COVID-19. Teori, Kepala BPS mengatakan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh konsumsi dan investasi. Untuk itu perlu mencari cara agar dua komponen tersebut mampu meningkat di triwulan ketiga. Manfaat dan wawasan. Jika di kuartal 2 disebutkan tidak efektif berjalan, dan bagaimana dengan menjelang kuartal ketiga? Apa yang akan menjadi prioritas peningkatan atau pengungkit perekonomian Indonesia dan serapan anggaran yang efektif? Sekian video dari saya, terima kasih.